selamat malam pemirsa Dama TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, memang pikiran itu bukan segalanya ya, tapi segalanya ini berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Baik pemirsa Dama TV, pada kesempatan kali ini Manage Your Mind, temanya sangat menarik sekali pemirsa ya, yaitu esensi Hari Raya Nyepi. Dan kali ini sudah hadir di studio Dama TV yang terhormat Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu FKUB Kota Malang. Kemudian beliau juga merupakan Sekretariat Paruman Sulinggi PHDI Kota Malang dan juga Wakil Ketua Pasraman Santika Dharma. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu Mbak Nisa. Ya bagaimana, baik-baik. Baik, Mangku. Bagaimana Mangku juga? Baik-baik. Astungkara. Ya Mangku, pada kesempatan kali ini luar biasa sekali perjumpaan kita ya, membahas tema yaitu esensi Hari Raya Nyepi. Karena pada bulan Maret ini umat Hindu utamanya merayakan Hari Raya Nyepi. Boleh disapa terlebih dahulu, Mangku? Baik, Mbak Nisa, baik. Ya. Baik para pemirsa Dama TV dimanapun berada, pada malam hari ini saya mendapat kesempatan untuk hadir di tengah-tengah para pemirsa dalam rangka sesuai dengan judul tadi adalah esensi daripada Nyepi. Sebelumnya saya mengucapkan salam panganjali terlebih dahulu, Om Swastiastu. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, dan juga menyongsong datangnya Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946 dengan hening, dengan hikmat. Semoga umat Hindu dimanapun berada dapat melakukan ibadahnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Mangku. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yaitu esensi Hari Raya Nyepi. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada pemirsa Dama TV asal kata Nyepi itu berasal dari mana? Sejarahnya bagaimana Mangku? Silahkan kepada pemirsa Dama TV. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Kalau melihat dari esensi dari kata Nyepi itu memang sebenarnya dari bahasa kita sendiri. Saya baca literatur ternyata kata Nyepi itu di bahasa Jawa kuno juga ada, apalagi bahasa Kawi. Kemudian juga dalam bahasa Bali juga digunakan. Nah, kalau saya lihat dari sastra Indonesia atau bahasa Indonesia, Nyepi juga itu merupakan bahasa Indonesia kan demikian. Nah, artinya begini, kata Nyepi itu adalah murni, itu adalah bahasa kita atau bangsa Indonesia yang dalam arti ini suku Jawa pun menggunakan kata Nyepi itu. Jadi artinya ini bukan bahasa Sanskerta. Kadang-kala ada orang yang mengatakan bahwa Nyepi itu berasal dari Sanskerta. Bukan Nyepinya yang berasal dari Sanskerta, tetapi tahun sakanya yang dari Sanskerta demikian. Nah ini. Kemudian kalau melihat dari kata-kata Nyepi itu, kalau kita boleh artikan secara harfiah, Nyepi itu kan sepi. Sepi, kalau Bali bilang suwung. Nah, sepi-sepi itu artinya gitu. Nah, kata sepi itu artinya ya tidak ada apa-apa, kan demikian. Nah, ini yang dimaknai pada saat Nyepi itu. Nyepi, jadi Nyepi itu bisa dimaknai dengan sunyi, begitu, sepi, sepi begitu, itu. Ya, kalau Hari Raya Nyepi, nah itu bagaimana Mangku? Nah, Hari Raya Nyepi, sebagaimana dari kalangan umat Hindu yang sudah memperingatinya, Hari Raya Nyepi adalah merupakan suatu penghormatan kepada penghormatan untuk menghormati atau melaksanakan tahun baru Saka. Kalau kita kan punya tahun baru Masehi, nah itu menyambut. Nah disinilah Nyepi itu adalah merupakan suatu upacara rangkaian daripada menyambut tahun baru Saka. Nah ini Saka, tahun baru Saka inilah yang datang dari India, atau artinya tahun Saka ini adalah tahun yang boleh dikatakan lebih mundur dari Masehi 78 tahun.
Nah, karena ada sejarahnya nanti mungkin ada keterkaitannya lain nanti saya sebutkan. Nah, ini untuk sejarahnya Hari Raya Nyepi itu bagaimana? Apakah ada suatu peristiwa-peristiwa sebelumnya sehingga dinamakan Hari Raya Nyepi begitu, Mangku? Baik. Menilik dari peredaran atau penyebaran daripada agama Hindu yang sekaligus juga membawa budaya-budaya yang dari asalnya sana dari India, ternyata setelah kita pelajari sejarah mendalam, ternyata tahun Saka ini adalah merupakan penghormatan atau dicetuskan oleh Raja Kanishka I di India. Nah, kenapa ini terjadi di India? Karena demikian sejarahnya. Di India itu kan berbagai macam corak budaya dan suku, juga kepercayaannya banyak sekali. Nah, terjadilah di India itu perselisihan yang begitu hebat. Begitu hebatnya di India, apa artinya itu? Ya tidak tentram rakyatnya, karena permasalahannya itu sedikit saja memicu permasalahan. Ya, karena suku-sukunya di sana atau aliran atau kepercayaan di sana banyak sekali. Jadi disinilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Nah, pada saat Raja Kanishka I, beliau itu boleh dikatakan mampu menyatukan semua suku-suku yang bertikai di India. Nah, disinilah terjadi bahwa pada saat India itu bisa disatukan dan kembali lagi rukun, kembali lagi tidak ada perselisihan di antara suku, beliau sekaligus menetapkan pada saat itu yang disebut dengan tahun Saka, kalender Saka. Nah, itu. Jadi yang menetapkan ini adalah Raja Kanishka I di India. Kalau kita lihat di India itu banyak sebenarnya yang suku yang menyebabkan terjadi perbedaan di sana banyak sekali. Tetapi hebatnya adalah dari Raja Kanishka ini mampu menyatukan. Nah, ini yang ada beberapa yang disebutkan di dalam sejarah India itu yang boleh dikatakan ada suku Udgati, ada maksudnya aliran Sudgati, kemudian ada yang disebut dengan suku-suku lain seperti Prapti, seperti Palawa, Yaichi, Malawa, kemudian Yuana, dan Saka ini yang dibawa oleh Raja Kanishka. Ini yang dipimpin oleh Raja Kanishka I. Nah, itu tentang. Nah, disinilah artinya di sini sekarang tahun baru Saka atau tahun Saka yang dicetuskan oleh Raja Kanishka I itu di Indonesia diperingati menjadi hari atau peringatan tahun Saka itu diperingati melalui Hari Raya Nyepi. Itu ya. Pada saat itu kan sejarahnya tadi yang disampaikan oleh Mangku itu adalah ini ya Mangku, sejarahnya adalah peperangan begitu ya, ada peperangan begitu, semacam ada perselisihan lah di India. Ada perselisihan begitu ya. Cuman kalau di Indonesia itu diartikan sebagai nyepi begitu atau kesunyian. Perayaannya merayakan tahun baru Saka di Indonesia dirayakan dengan nyepi atau dengan Hari Raya Nyepi, itu perayaannya. Tetapi beda memang kalau di India perayaan tahun baru Saka di India tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia sepi melaksanakannya, tapi kalau di India meriah. Meriah. Kalau mungkin Mbak Nisa pernah juga ada pesta seperti pesta warna, sedemikian. Apalagi kalau yang kita kaitkan dengan upacara Dipali atau pernah tahu itu? Itu di India itu dirayakan besar-besaran. Tetapi perlu diketahui bahwa di India tidak karena wilayah India luas tidak sama semua. Perayaannya beda-beda. Nah, ini saya dapat data, ternyata di bagian Pradesh itu perayaan Saka itu disebut dengan Udgati. Perayaan itu dirayakan meriah sekali. Kan itu. Kemudian ada juga Putadu di India Selatan, itu Putadu dikenal tapi sama untuk memperingati hari
hari tahun Saka, peringatan tahun Saka. Kemudian ada yang disebut dengan ini yang ada tariannya itu ada yang Poleha Baisak. Nah itu kalau lihat di YouTube itu saya lihat loh ini kok berbeda. Iya berbeda. Nah demikian lah. Artinya demikian, di India itu dirayakan hingar-bingar, tapi di Indonesia, di seluruh Indonesia khususnya juga pelaksanaan yang paling apa ya, paling kental. Ya kata kalau kita lihat di Bali paling ya di Bali kan namanya sepi ya sampai jalan saja ditutup kan dengan. Nah ini. Mengapa demikian, Mangku? Ada perbedaan culture atau budaya begitu ya? Kalau di India dimerayakan sedemikian rupa begitu, tapi kalau di Indonesia justru itu dengan keheningan begitu. Mengapa ada perbedaan seperti itu, Mangku? Begini, perbedaan ini ternyata kalau setelah lihat adalah dari sejarah. Di India, tahun Saka dibuat oleh Raja Kanishka itu kan karena mampu atau bisa menyatukan suku-suku yang bertikai. Baik. Nah, kemudian ke Indonesia, dibawa oleh Haji Saka atau rohaniawan dari India yang sekaligus juga dia adalah saudagar atau mengikuti perdagangan lintas negara waktu itu, memperkenalkan tahun baru Saka ke Indonesia. Yang awalnya itu melalui dari Jawa Tengah. Baik, Mangku, kita akan lanjutkan lagi Terima ya. kasih. Setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta, SMSH. Ya, Mangku, ini menarik sekali ya untuk tema kita pada malam hari ini, yaitu esensi Hari Raya Nyepi. Ya, ini menarik sekali, Mangku, ya, terkait dengan esensi Hari Raya Nyepi ini. Tadi Mangku sudah banyak menjelaskan tentang sejarah Hari Nyepi begitu ya. Tadi saya juga menarik sekali, ini tertarik dengan apa yang Mangku sampaikan, bahwa perayaan Hari Nyepi ini tentunya berbeda dengan India dibandingkan di Indonesia begitu ya. Kalau di India itu lebih ke perayaan yang lebih meriah begitu ya, Mangku ya. Tapi kalau di Indonesia ini justru lebih sepi gitu ya. Artinya introspeksi diri. Kita melaksanakan hari raya dengan introspeksi diri ya. Baik ya, ini mengapa, Mangku, bisa dijelaskan? Sebagaimana kita ketahui bahwa Hari Raya Nyepi itu adalah merupakan penghormatan atau memperingati tahun baru Saka yang terjadi di India, kemudian penyebarannya sampai ke Indonesia yang dibawa oleh Haji Saka, yang masuk awalnya mula-mula ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah menyebar, kemudian puncak kejayaannya adalah pada abad ke-13 pada saat Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur khususnya atau di Jawa itu sudah diperingati tahun baru Saka. Nah, beda memang, kenapa di India itu artinya meriah pelaksananya? Karena di sana kan konteksnya itu adalah karena Raja Kanishka itu mampu menyatukan suku-suku yang bertikai. Kemudian diperingati, ditetapkan sebagai penghargaan pada Raja Kanishka, dibuatlah tahun Saka. Nah, disitulah makanya pelaksanaannya adalah boleh dikatakan meriah sekali, dan demikian banyak macam cara dia melaksanakan di sana India. Seperti tadi saya katakan, ada namanya Udgati, ada Putadu, kemudian ada Boha Bidu, kemudian ada Baisaki. Nah, itu seperti itu, ada itu aja. Kemudian masuk ke Indonesia, karena ini adalah tahun Saka yang notabene produk atau penghormatan terhadap Raja Kanishka I di India, masuk ke Indonesia, di sini dijadikan sebagai penghormatan bahwa kita perlu dalam melaksanakan pemerintahan ini melalui introspeksi diri. Jadi melaluilah dengan introspeksi diri dan melakukan suatu kegiatan yang notabene dia realnya itu adalah untuk meningkatkan kerohanian. Nah, itu. Jadi dilaksanakan dengan cara sepi, tidak, kalau istilahnya dalam bahasa agama kami disebut dengan melaksanakan catur berata penyepian atau mengekang hawa nafsu yang ada timbul pada diri kita. Nah, itu. Sehingga setelah kita mampu mengintrospeksi diri, pada saat melakukan tahun baru Saka
setelah kita merayakan, berarti kan di sana ada hal-hal yang baru yang kita harus lakukan. Kalau tahun kemarinnya mungkin ada kurang, ya mari kita tahun ke depan, tahun baru Saka ini kita perbaiki kan, perbaiki diri. Berarti antara kedua negara baik India maupun Indonesia ini walaupun perayaannya ini berbeda, namun esensi dari Hari Raya Nyepi itu tetaplah tidak berkurang ya. Sama. Mangku ya, sama ya. Berarti begitu ya. Ini pengetahuan untuk pemirsa Dharma TV. Mangku, terima kasih. Kemudian Mangku, kalau misalkan kita berbicara tentang Hari Raya Nyepi yang tadi Mangku sampaikan bahwa kesunyian ya. Nah itu ritualnya bagaimana Mangku? Apakah dengan tidak menyalakan lampu begitu yang saya ketahui ya Mangku ya? Lalu apa lagi Mangku? Begini, dalam pelaksanaan Nyepi di Indonesia khususnya, atau kalau mungkin yang lebih kelihatan sekali, kalau kita melihat di Bali kan perayaan Nyepi sangat kental sekali, sangat artinya perfect sekali, sesuai dengan maknanya nyepi. Nyepi adalah sepi tanpa suatu kegiatan. Artinya di sini secara spiritual atau secara penghormatan kita mengekang hawa nafsu, dengan melakukan suatu tindakan upawasa, atau kalau boleh dikatakan upawasa, atau melakukan suatu kegiatan yang nyepi untuk melihat esensi kita hidup ini, atau mungkin kalau boleh dikatakan mau mencari jati diri. Itu kan kita harus tenang dulu, harus ya melakukan hal yang nyepi. Nah di sini ritualnya itu banyak sekali. Artinya yang paling utama adalah pada saat nyepi itu dilakukan catur berata penyepian. Nah, ini yang apa Mangku itu? Catur berata penyepian itu adalah empat tingkatan pelaksanaan yang artinya itu adalah ditekankan kepada diri kita sendiri, introspeksi untuk melihat nilai-nilai apa yang kita punya. Di antaranya daripada catur berapa penyepian itu, tapi saya gini dulu, sebelum ke catur berata penyepian, di dalam pelaksanaan perayaan Nyepi itu ritualnya itu ada beberapa tahapannya. Pertama kita melakukan upacara pembersihan yang disebut dengan melis. Kalau di Jawa khususnya itu disebut dengan upacara Jalane Dipuja. Kita melakukan pembersihan diri atau pembersihan semua alat prasarana yang kita pakai di dalam ritual atau spiritual. Itu kita bersihkan ke tempat yang dalam arti ada unsur airnya. Biasanya dilakukan ke laut atau ke sumber-sumber mata air. Tujuannya adalah membersihkan diri, karena kita nanti akan masuk kepada perayaan Nyepi dan upawasanya itu, catur berata penyepian itu. Nah, setelah kita membersihkan diri dengan segala sesuatu perlengkapannya atau alat-alat yang kita gunakan, untuk alam ini kan kita juga perlu melakukan suatu persembahan yang dalam hal ini adalah mengadakan semacam taur. Atau semacam persembahan untuk menetralkan alam semesta ini dari ciptaan beliau yang semua unsur itu hidup di alam semesta ini tergantung pada alam itu sendiri. Nah ini upacaranya ini disebut dengan taur kesange. Nah itu setelah mengajarkan melasti atau membersihkan diri ke sumber-sumber air, itu dilakukan ada upacara taur kesange, atau boleh dikatakan melakukan suatu pengerupan. Nah, di sini hebatnya, di sini secara spiritual yang menjadi sedikit kalau kita lihat bukan tidak meriah sebenarnya melakukan perayaannya. Ada meriahnya karena apa? Pada saat taur kesange, ya mungkin Mbak Nisa sudah pernah dengar ada ogoh-ogoh, pawai ogoh-ogoh. Nah, itu sebelum Nyepi itu, karena kita Nyepi akan melakukan suatu kontrol diri atau melakukan suatu introspeksi diri untuk ketenangan, untuk melihat apa yang kita sudah lakukan dalam sebelum memasuki tahun baru Saka lagi. Artinya kan kita di situ perlu melakukan introspeksi diri. Nah,
sebelumnya itu, sebelum nyepinya dilaksanakan, atau pas hari H nyepinya, kan melakukan taur kesange. Sebenarnya di sana boleh dikatakan meriah sedikit, tapi tidak seperti di India, tidak meriah. Artinya di taur kesange kita melakukan persembahan untuk menetralkan fungsi alam semesta. Itu dipunkan taur melakukan upacara yang dilaksanakan di titik nol, atau boleh dikatakan catuspada. Ada titik yang boleh dikatakan disitulah yang merupakan titik pusat daripada kegiatan daripada manusia. Nah, ya kalau boleh saya katakan mencari tempat yang disebut dengan catuspada atau perapatan. Oh iya, itu biasanya di mana? Kalau di Kota Malang sendiri? Di Kota Malang, nah karena kalau kita lihat di Kota Malang kan banyak perapatan, tapi tahun ini dan tahun kemarin sudah mulai kita akan melaksanakan di Balai Kota, depan Balai Kota. Nah, itu jadi di sana titik nolnya kan di sana juga ada unsur pertemuan dari segala arah kan di sana. Nah, itulah unsur catuspadanya juga dapat di sana kan. Demikian. Titik nolnya juga malah dapat di sana. Nah, di situ dilakukan. Artinya di sana kita melakukan suatu taur untuk menyelaraskan kembali alam semesta ini melalui ritual yang diberikan upacara taur kesange. Baik. Itu nanti di taur kesange itu tadi ada juga pawai ogo-ogo ya? Iya. Mangku ya. Jadi ini perayaan Hari Raya Nyepi ini juga ada unsur kentalnya, kental budaya. Iya, kental budaya ya di situ. Iya. Makanya kalau saya tadi lihat tidak sepi saya, tapi pada sebelum merayakan Nyepi memang ada sedikit semacam ya kita merayakan dengan kesenangan lah kan demikian. Iya, tapi tidak terlalu berlebihan. Ya, Mangku. Kemudian selain itu, Mangku? Kemudian setelah melakukan taur kesange, masuklah pada puncak perayaan Hari Raya Nyepi itu yang ditandai dengan melakukan catur berata penyepian. Catur atau empat tingkatan yang harus dilalui oleh umat Hindu. Iya. Sebenarnya ini sudah banyak yang memahami dan tahu. Artinya pada saat Nyepi mesti umat Hindu akan melakukan catur berapa penyepian. Di antaranya adalah ada namanya Amati Geni. Amati Geni ini artinya begini. Di dalam kita hidup kita kan banyak terfokus atau melalui nafsu kan demikian. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Masih bersama saya Nisha Naila dan Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Ya, Romo Mangku, semakin menarik ya, ini tentang esensi Hari Raya Nyepi. Kita semua sudah belajar banyak tentang Hari Raya Nyepi, dan silakan mau dilanjut lagi terkait dengan upacara atau ritual-ritual yang ada di perayaan Hari Raya Nyepi. Silakan Mangku. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi saya sudah jelaskan, di dalam melaksanakan catur berata penyepian untuk melaksanakan Hari Raya Nyepi atau peringatan Hari Raya Nyepi, itu umat Hindu khususnya mengintrospeksi diri dalam tingkah perilaku, atau boleh dikatakan menilai diri kita sendiri melalui kontemplasi pada diri kita. Nah, cara untuk melakukannya dari catur berata penyepian ini, yang pertama adalah Amati Geni, tidak melakukan apa artinya, boleh dikatakan tidak menyalakan api. Api itu dalam hati ini kalau di nyatanya ada memang kita tidak masak kan demikian, tidak menyalakan api. Tapi sebenarnya itu esensinya adalah kita menahan api badan kita. Jadi kita mencoba untuk menetralkan badan kita dari interaksi-interaksi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini Amati Geni. Nah, ada sebuah tekad yang dilakukan oleh umat itu dalam bahasa Bali itu sering istilahnya bilang, mati sejeroning urip, urip sejeroning pati.
Nah, itu sebenarnya esensinya di sini. Artinya begini, kita mampu, walaupun kita hidup, tapi mampu mematikan hawa nafsu. Nah, itu. Nah, kemudian setelah mati pun kita akan melakukan. Tapi kan kalau setelah mati ada hubungannya dengan Tuhan di alam sana. Tetapi sebenarnya urip sejoreng pati artinya pada saat kita hidup, urip itu kan hidup, itu mampu menata. Tidak hanya mati saja, tidak melakukan amati geni, tetapi pada saat hidup mari kita latih diri kita sendiri. Nah, itu makanya dulu ada semacam semboyan juga atau semacam tekad mati sejoreng urip sejroning mati. Nah, ini kenal sekali. Nah, ini yang dikatakan. Nah, apa yang dilakukan di dalam hal itu, dalam melakukan amati geni itu banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya tapa berata, yoga, samadhi. Nah, kita melakukan tapa, di sanalah kita memperdalami lagi nilai-nilai spiritual melalui merenung, kontemplasi diri, kemudian samadhi, membaca ayat suci kan demikian. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian setelah amati geni kita sudah lakukan, ada lagi yang namanya amati karya, tidak bekerja. Otomatis kalau kita mau merenung, kalau kita mau melihat kondisi kita atau diri kita sendiri, ya kita secara fisik kan harus tidak melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita bekerja kan bagaimana kita mau merenung kan demikian. Nah, itu akhirnya di sini kita mengintrospeksi diri melalui menghentikan sejenak untuk tidak melakukan kerja atau amati karya. Amati karya ini secara fisik memang kita tidak bekerja. Kedua, kalau kita lihat dalam kualitas kita sebagai makhluk hidup, ini memang perlu sebenarnya sejenak kita menghentikan untuk menilai diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah berinteraksi dan apa yang kita sudah lakukan kan ya. Nah, ini disebut dengan amati karya. Kemudian catur berata yang ketiga itu adalah amati lelungan. Lelungan itu tidak berpergian. Lelungan tidak pergi. Nah, dalam hal ini otomatis kita tidak akan melakukan pergi atau paling tidak keluar rumah karena kita akan melakukan yoga tapa berata atau melakukan samadhi. Jadi tentunya kan kita tidak mengadakan bepergian, tidak keluar rumah atau tidak kita kaitkan dengan situasi ya tidak keluar lah, tidak keluar dalam artian keluar kota ataukah misalkan keluar di sini sudah dijelaskan keluar rumah. Ya kita karena mau tapa, mau yoga, mau samadhi, artinya diam di tempat untuk mengontrol berbagai pikiran yang kita miliki dan sudah laksanakan. Artinya di sini kita akan melakukan dharmaning kehidupan. Perbuatan yang baik itu kita akan lihat. Jadi disinilah fungsinya tidak keluar. Kalau keluar gimana kan banyak nanti. Kalau keluar banyak hambatan, banyak halangan kan. Maka kita melakukan kita. Nah, itu yang artinya amati lelungan. Kemudian catur berata yang keempat adalah amati lelanguan. Tidak menikmati hiburan, tidak menikmati kesenangan atau tidak mengubar kesenangan, tidak mendengarkan musik, tidak artinya yang ada hubungannya dengan kesenangan. Nah, itu lelanguan itu artinya. Jadi difokuskan pada peningkatan kerohanian. Di sini mari kita dalam hal ini melaksanakan atau menyambut hari raya tahun baru Saka dengan hari raya Nyepinya. Ya di sinilah kita fungsinya mengontrol kembali. Nah, catur berata penyepian itu yang terdiri dari amati geni, amati karya, amati lelungan, kemudian amati lelanguan, itu semuanya adalah difokuskan kepada introspeksi diri. Kita akan mengamati, kalau kita yang mengamati siapa lagi kan kita. Nah, disitulah. Nah, ini diharapkan kita akan mendapatkan cerminan daripada wujud kita sendiri. Oh, ternyata tahun yang kemarin saya masih ada kurang di sini. Mendapat. Apa caranya? Banyak sekali. Ya, itu seperti tapa, yoga, samadhi. Kemudian memperdalam
ilmu-ilmu keagamaan atau melantunkan puja-puja Gitu. gitu ya. Ini pelaksanaan catur berata ini dilaksanakan pada saat hari raya Nyepi itu berlangsung atau sebelumnya, 1 hari sebelumnya misalkan, Mangku? Begini, pada perayaan hari raya Nyepi, menurut kalender Saka itu dilakukan pada Sasih Kedasi atau bulan ke-10. Nyepinya, tapi kalau taurnya itu pada bulan sebelumnya atau taur kesangenya itu ada pada Sasi Kenal atau bulan 9 Sange itu sebelum nyepinya. Tapi pada saat penghormatan nyepinya itu dilakukan pada Sasi atau bulan ke-10 atau Sasi Kedase, tanggal pananggal sepisan atau 1, artinya baru masuk bulan 10, hari pertama di bulan 10 itulah dilakukan perayaan Nyepi atau dilakukan hari raya Nyepi. Nah, catur berapa penyepian ini dilakukan pada saat itu, pada saat memperingati hari Nyepinya itu, pada hari hanya. Dengan kondisi melakukan upawasa itu 24 jam. Mulainya 06 pagi sampai 06 pagi berikutnya. Jadi dilakukan 24 jam atau 1 hari. 1 hari ya itu. Pada hari Nyepinya itu. Hari Nyepinya itu saat hari Nyepi itu berlangsung. Berarti pada bulan Maret tanggal 11 ya, Manggu. 11 Maretnya atau kalau Maret ini tanggal 11 Maretnya 11 itu. Maretnya hari itu. Jadi dari pagi 06 sampai besoknya. Itu pure melakukan catur berata penyempian. Ya, sudah seperti tadi, tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian dan kegiatan, tidak menikmati kesenangan, hiburan. Nah, itu dilakukan pada hari-hari. Fokus untuk merenung pada saat itu, pada hari. Apakah ada juga seperti puasa-puasa begitu? Atau tirakat? Ya itu puasa. Yang pada saat yang tadi itu melakukan catur berata penyepian itu puasa murni. Puasa artinya kalau kita tidak menyalakan api kan tidak masak, jadi tidak makan. Tidak makan. Memang pelaksanaannya pada catur perempuan itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak ngomong-ngomong gini. Tapi kalau membaca ayat-ayat suci, kalau kita berdoa untuk berbicara untuk diri kita sendiri bisa. Tapi kalau kita komunikasi dengan keluarga pun diharapkan kita tidak melakukan komunikasi. Di rumah saja mematikan lampu. Nah, seperti di Bali, jangankan di rumah, Bali pun di jalan juga gitu. Itu sehari itu tidak menyalakan lampu kan demikian. Nah ini yang perlu disebut. Nah artinya begini, hari raya Nyepi itu dilaksanakan Pangelong ke-13 Sasih Kesange, akhir daripada Sasih Kesange ke-9 atau bulan ke-9 memasuki Sasih ke-10 atau boleh dikatakan masuk ke bulan 10 berikutnya tanggal 1-nya Pangelong pertama kan, ada tanggal pertama di bulan 10 itu di Sasih Kedase itu. Nah itulah dilakukan penghormatan atau menghormati tahun Daka dengan tahun Saka itu dengan pelaksanaan Nyepinya kan. Baik, kemudian setelah adanya catur berata pada saat hari-hari itu kemudian di hari berikutnya apakah masih ada upacara-upacara lain atau ritual-ritual lain yang dilaksanakan oleh umat Hindu, Mangku? Masih ada. Karena pada saat hari hanya masih ada. Kemudian setelah melakukan upawasa atau catur berata penyepian ini, sehari besoknya atau sudah melakukan 24 jam itu kita melakukan kalau boleh dikatakan seperti buka puasa demikian. Artinya kita disebut dengan, kalau dalam pandangan Hindu itu disebut dengan ngembak geni. Nah itu. Baik, Mangku, terima kasih penjelasannya. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Money is not everything, but everything come from your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Ya, Mangku, ini segmen terakhir, namun saya ada beberapa pertanyaan terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu esensi Hari Raya Nyepi. Yang akan saya tanyakan adalah begini, Mangku.
Nyepi ini mengandung makna dan tujuan apa saja? Ini menurut literasi dan tujuannya itu apa, Magu? Apa saja yang ada ini? Baik, terima kasih Manisa. Iya. Pemirsa Dharma TV dimanapun berada, esensi daripada perayaan Nyepi sebenarnya kalau kita mau menekuni atau mendalami secara kontekstual kehidupan ini, banyak hal yang perlu kita petik di dalam perayaan Nyepi. Seperti tadi saya jelaskan bahwa di India itu hingar-bingar perayaannya, kalau di Indonesia dilakukan dengan tapa berata atau dengan catur berata penepian, artinya nyepi sesuai dengan maknanya kata sepi itu sini. Tetapi sebenarnya esensi yang perlu kita petik di dalamnya itu dalam penghormatan tahun Saka melalui nyepi itu adalah pertama begini. Kita kan dalam hidup ini kan penuh tantangan, penuh hambatan, penuh suatu hal yang kadangkala dalam hidup ini kita kalau tidak hati-hati dalam melakukan perbuatan, kadang kebenaran itu kadang-kadang kita bisa meleset kan gitu. Kita sudah tahu tentang kebenaran, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang menyebabkan kita ingkar dari kebenarannya, atau kalau dalam bahasa agama disebut dharma, melakukan perbuatan dharma. Tetapi kadang-kadang dalam hidup ini ya karena mungkin kita kurang pada introspeksi diri. Kadang-kadang kita berbicara sini, nanti suatu saat ada hal yang menyebabkan kita bisa terpengaruh, hanya kita sering mengadakan hal yang bersifat negatif, jadilah permusuhan kan. Nah ini sebenarnya ada hal yang esensinya yang paling perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup. Nah, meningkatkan kualitas hidup itu artinya begini. Kalau kita tidak merenung, kita kan tidak tahu apa yang kita sudah lakukan. Tahu kita lakukan, tapi kan kekurangannya di mana kan tidak. Nah, dengan kita merenung dengan melalui catur berata penyepian tadi itu merenung, oh ternyata saya masih ada kekurangan saya. Nah, di sini meningkatkan kualitasnya, di sini kita akan mampu untuk meningkatkan di perjalanan berikutnya kan demikian. Kemudian di samping itu kita perlu interprestasi, artinya kita perlu mencari titik lemah kita sendiri. Oh, saya kurang begini, kurang dia. Hanya di sinilah akan mampu kita memperbaiki. Nah, kemudian sebenarnya mari kita dengarkan bisikan hati kita. Apakah sudah saya melaksanakan perbuatan dharma? Atau apakah dharma yang saya lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan konteksnya kebenaran. Ternyata dharma yang saya lakukan itu masih bersifat adharma atau hal yang merugikan. Nah, ini perlu apa yang ya mari kita konteks, jauhi larangannya. Ini tuh. Karena dalam prinsip kami dharma itu sendiri, siapa yang melakukan dharma, dia akan dibela oleh dharma itu sendiri. Dalam istilah agamanya disebut raksati raksita. Nah, itu. Kemudian esensi lain daripada melakukan catur berata penyepian, kita akan dapat mengukur diri kita sendiri. Oh, saya ternyata sudah jujur. Oh, ternyata saya sudah ulas asih. Ternyata saya sudah mampu meningkatkan nilai-nilai spiritual. Kan itu kita yang membaca, kita sendiri. Artinya kita sadar akan perbuatan baik kan gitu. Nah, kemudian yang paling perlu kita waspadai dalam hal ini yaitu adalah pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Ini kan banyak kadang-kadang kita, mohon maaf, misalnya sekarang saya ketemu Manisa. Oh, Manisa ternyata di bidang perekonomian mungkin agak punya kan. Saya iri. Loh, Manisa punya, saya kok nggak bisa punya ya gitu kan. Padahal sama begini kan. Nah, di situ kita akan kontemplasi diri kita sendiri kembali. Melalui catur berata penyepian itu kita akan mampu untuk melihat diri kita sendiri. Jangan sampai unsur dengki, unsur serakah, unsur sombong itu muncul. Walaupun dalam kenyataannya manusia itu memang ingin lebih gitu ya. Ya, selalu manusia kan itu dari arti manusia manu, kalau dalam agama kami manusia itu juga manu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk hidup yang diberi pikiran. Diberi unsur sabda bayu idep. Kalau makhluk lain tidak punya, hewan misalnya hanya dia punya bayu dan idep, dia punya kekuatan dan dia hanya ingin hidup, tidak punya pikiran dia. Kalau manusia, dikasih sabda bayu idep, artinya
memiliki pikiran, memiliki tenaga atau kekuatan, juga memiliki keinginan hal-hal yang akan dicapai. Disitulah. Nah, makanya dijuluki kalau di dalam pandangan agama ini, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan, yang disebut dengan manu. Nah, itu makhluk berpikir itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dalam hal ini saya tekankan kepada seluruh umat Hindu di dalam melaksanakan berata penyepian. Harus benar-benar mampu mengendalikan diri. Jangan sampai makna nyepi ini kalah dengan ya seperti tadi dikatakan, karena di Taur Sangha ada pawai ogoh-ogoh, wah kita hingar-bingar ogoh-ogoh, jangan sampai adanya pawai ogoh-ogoh itu hanya pelengkap saja, hanya kita simbolis. Kenapa diadakan pawai? Menghilangkan hal-hal yang bersifat negatif atau angkara murka yang disimbolkan dengan ogoh-ogoh itu. Makanya ogoh-ogoh itu adalah hal yang bersifat angkara murka, artinya yang bersifat adharma lah, yang ketika ada itu di prosesi upacara Taur Sangha itu kan dipralina nantinya, menghilangkan hal-hal yang bersifat negatif. Kan itu yang baik, Mangku. Begitu ya, jadi esensi dari perayaan Hari Nyepi. Itu. Kemudian juga Nyepi ini mengandung makna dan tujuan, Manggu ya. Menurut literasi ini tujuannya yang pertama ada penyucian buana agung dan buana alit ya, makro dan mikrokosmos ya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Bisa dijelaskan pada pemirsa? Kalau dalam esensi dalam perayaan Nyepi adalah menyucikan buana agung dan buana alit, itu artinya begini. Tuhan kan menciptakan alam. Alam ini disebut, kalau konteksnya dengan kehidupan, alam ini disebut dengan buana agung. Buana alitnya adalah kita, diri kita. Tetapi dalam konteks ciptaan Tuhan, buana agungnya adalah Tuhan, alam Tuhan, buana alitnya adalah alam raya ini. Nah, dalam inilah penyucian. Karena kita berinteraksi di alam ini dan kita, ya artinya hidup ini di alam ini kan kadang-kadang kita serba melakukan kesalahan-kesalahan, kadang-kadang kita melakukan pembunuhan atau ahimsa, kadang-kadang kita tidak melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan aturannya kan, misalnya kita nebang seenaknya tiba-tiba banjir kan. Nah, di sini penyucian ini karena kita hidup di dunia ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai, perlu kita sucikan kembalikan, dinetralkan kembali, sehingga dalam hal spiritual, lalu dalam hal untuk meningkatkan nilai spiritual pada diri kita sendiri, disinilah ada unsur penyucian buana agung dan buana alit. Kalau dalam konteks penciptaannya, buana agungnya alam semesta, buana alitnya diri kita. Diri kita sucikan, ya buana agungnya, alamnya juga disucikan. Nah, kalau untuk konteks dalam ciptaan Tuhan, buana agungnya adalah Tuhan itu sendiri, buana alitnya adalah alam semesta. Alam semesta termasuk unsurnya makhluk hidup itu termasuk manusia itu sendiri, itu buana alit itu. Kemudian ini yang perlu disucikan. Perlu disucikan juga ya, Manggu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin ya. Salah satunya ini. Jadi selain dari penyucian buana agung dan buana alit, ini juga dari makna Nyepi itu juga ada mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Ini maksudnya bagaimana, Manggu? Arti dalam hari ini sudah jelas sekali. Kalau kita sudah melakukan proses upacara Nyepi ini, tentunya disinilah yang kita harapkan adalah mendapat kesejahteraan lahir batin, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan suatu nilai kebenaran yang kita akan cari kan. Nah, karena tadi kan dalam ini kan sudah kita lakukan catur berata penyepian itu. Catur berata penyepian itu itulah yang akan kita nikmati dalam prosesnya. Sehingga kita akan bisa menikmati hidup ini, hidup baik lahir maupun batin itu dengan sukses dengan baik kan. Di situ tujuannya sebenarnya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya juga terbinanya kehidupan yang berlandaskan dengan kebenaran ya. Itu juga salah satu makna juga ya. Termasuk di dalamnya karena kita sudah kontemplasi diri kepada diri kita melalui catur berata penyepian. Kan kita dapatkan hal itu. Ada itu. Nah, inilah yang perlu kita lakukan dengan baik kan, esensinya gitu.
Ya, kemudian juga ada yang namanya makna yang terkandung dan juga tujuannya dari Hari Raya Nyepi ini adalah juga siwam atau kesucian ya, Mangku ya, dan yang terakhir adalah keharmonisan dan keindahan. Nah, ini luar biasa sekali ya, Mangku ya. Ya, yang jelas dengan melakukan perayaan Nyepi, inilah yang akan kita capai keharmonisan di alam ini. Itu kita harus bisa wujudkan. Keharmonisan bukan hanya sesama manusia saja, kepada lingkungan. Baik. Nah itu. Nah kalau kita sudah sadar diri dan memiliki nilai hakiki pada diri sendiri, saya yakin hidup di dunia ini mesti akan nyaman, akan bahagia. Baik. Nah kemudian sedikit mungkin saya akan sebagai mungkin sesi akhir ya. Ada beberapa hal kalau kita kaitkan dengan global warming sekarang ini, tapi ini kaitkan dengan dunia nyata ya kita perlu. Ya artinya begini, kalau kita sadar sejenak untuk mengukur pada diri kita sendiri, untuk misalnya katanya sekarang kita sejenak untuk menghentikan tidak menggunakan listrik, sejenak untuk tidak menggunakan kesenangan, sejenak untuk tanpa kerja yang hiruk pikuk, kemudian sejenak untuk melihat diri kita sendiri, tentunya ini alam ini akan bisa sempurna. Alam ini kan itu. Betul sekali. Tentunya ya hal ini kan dunia menyalahkan pada global warming itu. Kadang-kadang saya bermimpi kan itu. Kadang-kadang saya bermimpi bagaimana bisa tidak melakukan Nyepi secara menyeluruh. Nah, kan ini. Iya, luar biasa sekali ya itu. Jadi kita bisa juga menata diri kita dan juga kehidupan ini ya melalui yang namanya perayaan Nyepi itu sendiri ya, Mangku. Terima kasih luar biasa sekali. Selamat Hari Raya Nyepi, Mangku. Terima kasih, Manisa. Selamat atas ucapannya, termasuk juga pada pemirsa. Mari kita mulat sarire. Artinya lakukanlah hal-hal yang baik untuk kebaikan Dharma itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu FKUB Kota Malang, kemudian beliau juga merupakan Sekretariat Paruman Sulinggih PHDI Kota Malang dan juga Wakil Ketua Pasraman Santika Dharma dengan tema yaitu esensi Hari Raya Nyepi. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.